Hai Sobat Mirai Aset, it's BBM Showtime. Dan seperti biasa, di Belajar Bareng Mirai Aset kita akan selalu mengupgrade ilmu investasi kita agar kamu, Sobat Mirai Aset, bisa menjadi investor dan trader yang profitable. Hari ini spesial banget, kita akan belajar bagaimana sih cara mengelola, menyeleksi, dan membangun portofolio investasi yang sehat. Dan langsung saja kita ngobrol dengan Ibu Chika Gerungan, Head of Fund Services Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Halo Bu Chika. Halo Alia, apa kabar? Baik banget nih. Sama-sama. Sama-sama ya. Jadi tapi mungkin nggak semua orang portofolionya nih baik-baik saja nih Bu. Setuju. Ada yang deg-degan ya? Ada yang deg-degan. Pertanyaan pertama nih Bu Chika, sebelum kita ngomongin membangun portofolio yang sehat, mungkin bisa jelaskan portofolio itu apa sih sebenarnya? Oke. Portofolio adalah sekumpulan aset investasi keuangan yang kita miliki. Dan juga portofolio bisa kita analogikan seperti halnya kita memiliki sebuah peti harta karun. Di dalamnya berisi keseluruhan aset finansial kita yang bernilai dan berharga. Kemudian aset tersebut misalnya ada cash, kemudian ada emas, ada obligasi, properti yang semua kita punya. Portofolio juga berisi berbagai komponen aset yang menarik dan memiliki berbagai peluang pertumbuhan atau pendapatan seiring berjalannya waktu jika dikelola dengan baik. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu ya, bagaimana sih cara mengelola portofolio dengan baik? Oke, bagaimana untuk mengelolanya adalah sebagian orang mengelola portofolionya sendiri. Jadi self-manage nih Alia. Bisa ya? Bisa tentunya. Tapi ada juga investor yang meminta bantuan para profesional untuk mengelola portofolio mereka. Tipe investor seperti ini misalkan mereka kurang punya waktu, sangat sibuk begitu Alia. Kemudian yang kedua, mereka kurang pengetahuan dalam berinvestasi di pasar modal. Mereka nggak tahu nih harus milih instrumen yang mana, saham, obligasi, atau di cash. Jadi mereka prefer untuk memberikan hal ini kepada yang ahli. Salah satu prinsip investasi adalah uang itu bisa bekerja sembari kita tidur ataupun beraktivitas. Nah, kalau portofolio ini sendiri bekerjanya seperti apa nih Bu Chika? Kita bahas satu persatu ya sahabat Mirai Aset. Yang pertama ada Wealth Building 101. Portofolio investasi merupakan cara kita menumbuhkan aset yang kita miliki untuk mencapai tujuan finansial di masa depan. Misalkan seperti tujuan finansial kita dana pensiun, atau dana pendidikan anak, atau juga untuk mengumpulkan dana darurat. Nah, kita berinvestasi di aset yang bernilai tinggi untuk kita dapat mencapai tujuan finansial kita, jalan menuju kesejahteraan finansial tentunya. Yang kedua, alokasi aset merupakan proses pemilihan aset investasi yang secara tepat kita lakukan. Apakah itu instrumennya ekuitas atau saham, kemudian pendapatan tetap atau obligasi, dan juga mungkin cash, masing-masing memainkan peranan penting dalam mendiversifikasi portofolio. Yang ketiga adalah diversifikasi itu sendiri, yaitu kita melakukan penyebaran investasi di berbagai aset dengan maksud sharing resiko, berarti kita melindungi aset kita dari volatilitas pasar dan potensi kerugian. Banyak yang bilang antara investasi dan menabung itu adalah dua hal yang berbeda. Benar nggak sih Bu? Setuju Alia dengan perkataan itu. Kita lihat bedanya ya. Nah, yang pertama kita lihat dari sisi investasi dulu. Yang pertama dilakukan melalui akun broker atau rekening dana nasabah. Yang kedua ada kemungkinan nih terdapat kerugian finansial karena kita melakukan investasinya di pasar modal. Yang ketiga potensi pengembalian yang lebih tinggi. Jangan lupa high risk, high return. Tentunya ada risiko dan juga tentunya ada imbal hasil yang kita harapkan dari pergerakan investasi kita. Next, keputusan terbaik untuk jangka waktu yang lebih panjang. Misalkan kita melakukan investasi untuk dana pensiun biasanya lebih dari 15 atau 20 tahun sahabat Mirai Aset. Jadi pastikan memilih instrumen investasi yang tepat untuk tujuan dana pensiun kamu tercapai. Yang terakhir adalah melindungi dari inflasi. Nah, jadi investasi bisa kita lihat seperti itu. Yang nextnya adalah saving atau menabung. Yang pertama biasanya dilakukan di rekening bank.
Bebas resiko selama simpanan di bank dijamin LPS, tentunya ada beberapa kategori juga ya, dari maksimum penempatan dananya dan juga suku bunganya. Next, sedikit atau tidak ada potensi pengembalian. Biasanya memang kalau kita tempatkan hanya di rekening tabungan, bunganya sangat kecil dan itu belum dipotong pajak 20%. Kalau kita tempatkan di deposito berjangka, mungkin lebih tinggi, tapi juga sebenarnya kita mempunyai opsi lain untuk kita tadi diversifikasi dana penempatan kita. Kemudian keputusan terbaik untuk waktu yang singkat. Nah memang kalau untuk menabung biasanya kita tujuannya untuk kita bisa pakai secara cepat. Karena menabung itu kita menyimpannya di tempat yang bisa kita akses sewaktu-waktu. Sehingga tadi merupakan keputusan terbaik untuk waktu yang singkat. Yang terakhir, tidak melindungi dari inflasi. Karena sebenarnya dengan konsep menabung, kita tuh memang mau menggunakan dananya, bukan kita untuk menyimpannya dalam jangka waktu yang lebih lama. Jadi mungkin saja akan tergerus inflasi kalau kita simpan dalam waktu yang lebih lama. Jadi dari penjelasan Bu Chika barusan, kita sudah sangat mengerti ya betapa pentingnya kita memiliki investasi. Nah, seperti apa sih keuntungan membangun portofolio khusus untuk kita berinvestasi nih Bu? Keuntungan membangun portofolio investasi yang pertama adalah overcoming common obstacles. Masih banyak yang takut dan merasa kurang percaya diri untuk memulai berinvestasi. Atau nih, mereka takut akan volatilitas pasar. Oke, takut rugi, Betul. takut trauma, seperti itu ya Bu ya? Setuju, dan juga mereka nggak punya ilmu bagaimana caranya berinvestasi yang baik. Nah, hal-hal seperti ini biasanya yang jadi penghalang untuk mereka mulai berinvestasi, padahal potensi imbal hasil jangka panjang berinvestasi melebihi ketakutan pada saat ini. Yang kedua adalah protecting against inflation. Sebelumnya sudah kita bahas sedikit nih, sahabat Mirai Aset. Investasi menawarkan keuntungan yang dapat melawan inflasi loh, dan aset akan terlindungi dari inflasi, mempertahankan nilainya, dan tetap tumbuh seiring waktu. Memang sih ada risikonya, tapi risiko itu bisa kita manage tentunya. Yang ketiga adalah start early atau start now. Mulai investasi sekarang juga. Perjalanan finansial ini dimulai dengan membangun portofolio investasi tentunya. Waktu adalah teman, bukan lawan. Semakin kita awal memulai berinvestasi, semakin besar peluang aset bertumbuh dan bertambah, tentunya tujuan finansial kamu akan tercapai. Yang terakhir adalah achieving financial milestone. Portofolio investasi adalah tiket untuk menuju ke cita-cita keuangan yang kita inginkan. Misalnya kamu sedang building dana pensiun kamu, atau dana pendidikan anak-anak, atau sedang mengimpikan rumah idaman. Maka dari itu kita harus bangun portofolio kita sejak sekarang juga. Jadi apa nih solusinya untuk sahabat Mirai Aset yang ingin membangun portofolio investasi? Saya akan share solusinya nih sahabat Mirai Aset. Keempat keuntungan membangun portofolio investasi yang sudah saya sebutkan tadi, tentunya sahabat Mirai Aset bisa memulainya dengan investasi reksadana di Navi by Mirai Aset. Semua ketakutan tentang volatilitas pasar, nggak tahu nih tentang investasi yang benar, solusinya ada di reksadana. Karena di reksadana dikelola oleh manajer investasi yang profesional. Yang kedua, reksadana kalau kita lihat historical performance-nya nih sahabat Mirai Aset dapat memberikan keuntungan yang melebihi inflasi. Jadi tadi nilai uang kita tetap terjaga bahkan meningkat seiring waktu kita berinvestasi. Yang ketiga, waktu yang paling tepat untuk investasi adalah sekarang. Tentunya sahabat Mirai Aset bisa mulai sekarang nih, semakin awal semakin baik. Tidak usah pusing tentang dana nominal investasi karena start mulai dari 100.000 bahkan dari Rp10.000 bisa berinvestasi reksadana di Navi by Mirai Aset. Yang terakhir, salah satu opsi untuk mendapat tujuan finansial kamu tercapai adalah dengan investasi di reksadana. Set tujuan investasi kamu, ketahui profil risiko kamu, tentukan jangka waktu investasinya, hitung dana investasi yang dibutuhkan, pilih reksadana yang sesuai, nyampe deh kamu di tujuan finansialnya. Jadi sahabat Mirai Aset, sekarang kita sudah sama-sama paham betapa pentingnya kita membangun portofolio investasi yang sehat. Selain bisa mengalahkan inflasi, ini juga membantu kita agar bisa mencapai tujuan finansial yang sejahtera.
Terima kasih Ibu Cika atas penjelasannya tentang membangun portofolio investasi. Sama-sama Alia. Makanya Sahabat Mira Aset, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Belajar Bareng Mira Aset di mana kamu bisa selalu mengupgrade investment knowledge kamu. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan di-share ya ke teman-teman kamu. Sampai jumpa di BBM selanjutnya dan pastinya happy cuan!